ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari Waalaikumsalam ini kita warahmatullahi akan kuliah tentang semua penyakit-penyakit yang berhubungan dengan parasit. Penyakit kulit yang berhubungan dengan parasit. Yang pertama adalah pedikulosis. Jadi pedikulosis itu adalah investasi parasit ke kulit, itu kulit kepala atau kulit kulit secara umum, artinya kulit berambut, dan pada eh, badan dan kelamin, ya. Jadi pembagiannya itu adalah pedikulosis humanus capitis sebagai penyebab dari terjadinya pedikulosis capitis. Pedikulosis humanus 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 itu penyebab dari pedikulosis corporis, dan pityriasis pubis. Pityriasis pubis itu penyebab dari pedikulosis pubis. Jadi ada 3, jadi baik di kepala, di badan, ataupun di pubis. Kita mulai dari kepala. Pedikulosis capitis secara umum, sorry ya, saya matikan kamera saya takut lowbat saya punya HP, laptop. Pedikulosis capitis itu kalau orang awam itu bilang kutu kepala. Kutu kepala. Jadi dulu kalau ada anak-anak, jangan kan dulu, sekarang saja kalau ada anak-anak yang habis nginap di rumah saudaranya atau sepupunya yang berkutu, pasti dia ketularan kutunya. Karena dia pakai di bantal yang sama, main sama-sama, tidur sama-sama berdempetan rambutnya, yang dari orang yang punya banyak kutu pindah ke orang yang pedikulosis capitis itu akibat infesto parasit oblia dari tungau atau spesies Pediculus humanus varius capitis yang termasuk famili Pediculidae, termasuk parasit atau Hemophagidae, dan menghabiskan seluruh siklus hidupnya di manusia. Jadi Pediculus humanus varius capitis itu dia menghabiskan hidupnya di kepala, betul-betul di manusia. Jadi mulai dari telurnya, kemudian dia berpopulasi dulu, kemudian menanam telurnya di rambut, di kulit kepala, habis itu menaruh telurnya di batang-batang rambut, setelah itu dia menetaskan di situ telurnya, dan begitu siklusnya terus-terus sampai uh, mati, jadi mati tumbuh lagi. Ini. Berikutnya adalah, nah ini mengenai rambut dan kulit kepala, terutama menyerang anak-anak dengan hygiene yang buruk. Jadi orang dengan anak-anak hygiene yang buruk paling sering. Nah, kalau kita jamni, kita lihat tukutnya ikutnya pada saya telurnya, sebenarnya ya telur-telurku itu utamanya dengan izin buruk, dengan kontak langsung alat. Jadi perantara alat jadi bantal, guling, selimut, semua yang sudah dipakai tidur oleh orang yang berkutu itu dia pindah, dia menular ke orang lain. Berkembang biak di kepala, mulai dari telur, larva, dan dewasa. Jadi kopulasi dulu, setelah berkopulasi jantannya biasanya mati. Hampir semua investasi parasit begitu. Skabies, kutu, semua begitu. Jadi berkopulasi, setelah berkopulasi beberapa saat kemudian, bisa jam, itu kutu jantannya mati. Setelah mati, si betinanya itu menaruh telur macam-macam. Dari telur kemudian beberapa hari berubah menjadi larva, kemudian berubah lagi jadi dewasa. Dewasa berkopulasi lagi, ketemu lagi jantan betina. Demikian dan seterusnya. Apa gejala utamanya? Gatal pada kulit kepala yang meluas ke seluruh kulit kepala sampai di bagian leher. Jadi jangan hanya cari di kepala, tapi bagian leher, bagian telinga, bagian belakang, hampir semuanya bisa kena. Dengan gejala efloresensi, bisa erosi, ekskoriasi, dan terjadi infeksi sekunder. Jadi kalau ada pasien datang dengan keluhan gatal-gatal di leher, gatal di belakang telinga, jangan dulu cari di situ sumbernya, cari dulu di mana ini sumbernya. Bisa jadi itu adalah kutu kepala. Nah, selalu ada gejala gatal garuk. Jadi anak-anak selalu gatal gitu, garuk lagi. Akhirnya jadi bikin ekskoriasi di sekitar leher, kemudian di belakang telinga. Diagnostik adalah dengan menemukan kutu ataupun telur, yang bahasa di sini adalah kulica yang berbentuk berwarna abu-abu.
Apa pengobatannya? Harus musnahkan kutu dan telurnya. Kemudian obati infeksi sekundernya, pangkas rambutnya, perbaiki hygiene. Jadi biasanya kalau pendek rambutnya sekalian digundul, biar kalau memang hygiene-nya buruk dan banyak infeksi sekundernya, lebih baik digundul. Tapi kalau ada infeksi sekunder, kita obati dulu infeksi sekundernya, ya, kemudian setelah infeksi sekundernya bisa 2-3 hari selesai infeksinya, baru kita kasih obat kutunya. Obat kutunya adalah permethrin lotion 1%. Bisa juga malation. Jadi permethrin lotion itu dioleskan ke seluruh kepala sampai di luar-luar, kira-kira ada 1 senti di luar garis rambut sampai di bagian leher belakang, sampai di daerah telinga. Itu dioleskan semua dengan permethrin, dibiarkan 8 sampai 12 jam, kemudian dicuci. Bisa juga menggunakan malation 0,5 sampai 1% lotion. Bisa juga menggunakan Gamexan atau 1% gamma benzen hexaklorid atau benzil benzoat. Yang kedua adalah pediculosis corporis. Pediculosis corporis adalah kutu pada badan. Penyebabnya adalah pediculus humanus varium corporis. Ini tidak harus anak-anak. Kalau tadi kapitis itu selalu pada anak-anak, kalau ini adalah pada orang dewasa. Nah, orang dewasa dengan hygiene yang buruk, penularan melalui perantara dan kontak langsung. Kita garuk terjadi infeksi sekunder. Biasanya pada orang-orang dengan kutu badan itu kalau dia habis pakai baju, dia gantung lagi bajunya, beberapa lama kemudian dia pakai lagi bajunya, maka kutu badannya itu akan menularkan ke orang lain, meskipun itu hanya disentuh saja. Dan juga kutu badan ini bisa juga muncul di daerah-daerah, misalnya ya dia suka daerah-daerah yang lembab. Olehnya itu kadang-kadang kalau orang jadi baju yang sudah lama, misalnya ada yang suka beli misalnya barang cakar, jangan salah ya, di situ kadang-kadang ada kutunya. Jadi makanya harus direndam di air panas kemudian dicuci. Ataupun baju-baju yang tergantung di toko yang lama, itu bisa jadi ada orang yang pernah punya pediculosis corporis, terus dia coba pakai, dia gantung kembali dan dibeli. Nah, itu bisa menularkan juga. Makanya kalau beli barang di toko, sebaiknya dicuci dulu. Atau barang yang lama simpan di lemari. Kalau barang tersimpan itu bisa juga menjadi penyebaran dari pediculosis corporis ini. Diagnosis itu dengan menemukan kutu dan telur di badan. Pengobatannya sama dengan tadi permethrin, Gamexan, tapi itu biarkan di badan sekitar 8 sampai 12 jam. Kalau ada infeksinya, diobati dulu infeksi sekundernya, baru diobatnya. Kemudian berikutnya adalah pubis. Jadi pediculosis pubis, karena pubis itu daerahnya berambut, maka bisa tumbuh kutu di situ. Ya, jadi pediculosis pubis, penyebabnya adalah pityriasis pubis. Penyebabnya adalah virus pubis, menular melalui kontak langsung. Olehnya itu kadang-kadang ini dianggap sebagai infeksi menular seksual. Karena nanti orang kontak seksual baru pindah antara satu dengan orang yang lain. Dan tempatnya itu adalah pada rambut-rambut pubis. Tapi bisa menyerang kumis. Makanya selalu anggap ini sebagai penyakit menular seksual karena nanti dia kontak langsung, apakah dia berciuman atau melalui kontak kelamin, maka dia akan pindah pediculosisnya. Tanda dan gejalanya seperti pada gambar ini, biasanya penetrasinya di muara folikel rambut. Jadi betul-betul di rambut pubis. Nah, itu dia akan menyebar keluar-luarnya. Meskipun tidak ada, hanya sedikit daerah rambut pubis di daerah lateral di sini, ya, dia tetap akan menyebar. Nah, ada yang khas di gambaran pediculosis pubis ini adalah mendiagnosisnya itu bila ditemukan ada bercak abu-abu atau biru yang disebut dengan surle pada celana dalam. Jadi kalau ada orang pasien datang dengan keluhan gatal pada kelamin, sudah sangat sangat gatal ya, kemudian ketika dia memeriksa pakaian dalamnya ada bentuk bintik-bintik atau bercak-bercak
berwarna abu-abu atau biru tua. Kadang-kadang ada yang disebut dengan krusta berwarna hitam, disebut dengan black dot. Pengobatannya sama dengan tadi permetrin. Permetrin, gamexan, dan bisa bensil. Bensil ini salah satunya ya. Kemudian pengobatan yang pastinya adalah harus dicukur dulu rambut pubisnya, kemudian dioleskan. Terima kasih. Kalau untuk kuliah yang ini, kita pindah. Berikutnya adalah skabies. Sudah kelihatan slide-nya? Widuk, sudah kelihatan Widuk. Sudah kelihatan. Berikutnya adalah skabies. Dua jalan. Nah, etiopatogenesisnya adalah, saya lanjut, etiopatogenesisnya adalah seperti tadi saya cerita, jadi tungau jantan dan tungau betina itu berkopulasi. Setelah berkopulasi, tungau jantan itu bisa langsung mati, bisa beberapa saat masih hidup, tapi kemudian dia akan mati. Yang jelas tungau jantan itu selalu mati setelah berkopulasi. Kemudian si tungau betina ini membuat terowongan di stratum corneum. Setelah dia buat stratum corneum, dia akan menaruh telurnya sekitar 10 sampai 20 butir dalam sehari, dia taruh di stratum corneum. Setelah dia kira-kira tungau betina itu bertelur 2 sampai 3 butir per hari, tetapi dia menyimpan sekitar 10 sampai 20 telurnya. Jadi itu kalau satu tungau. Bagaimana kalau bayangkan kalau 10 tungau dalam tubuhnya. Kemudian setelah dia taruh telurnya di stratum corneum, maka dalam 3 sampai 5 hari, telur itu akan berubah menjadi larva. Larva itu punya 2 pasang kaki. Setelah itu, belum. Larva dulu itu belum mempunyai kaki. Nanti dia menjadi nimfa. Pada saat dia berubah menjadi nimfa setelah 5 hari, setelah dia berubah menjadi telur, maka nimfa itu punya 2 pasang kaki. Ada bayang-bayang ya. Setelah dia menjadi nimfa, dalam 5 hari kemudian dia akan berubah menjadi kutu dewasa. Jadi kutu dewasa, dia berubah menjadi kutu dewasa. Kalau dia kutu dewasa sudah 4 pasang kaki. Ini adalah gambarnya. Ya, kalau kutu dewasa ini yang bikin dia gatal. Orang gatal. Ini sudah 4 pasang kakinya. Kenapa saya terangkan ini terletak pada stratum corneum? Dengan harapan kalian akan tahu bahwa skabies itu hanya letaknya superficial karena betul-betul hanya stratum corneum saja. Dia tidak jauh-jauh tempatnya. Makanya begitu kita lakukan pengerokan, kita akan dapat Sarcoptes scabiesnya. Atau karena dia hanya menggaruk-garuk saja pasien, terus di kukunya itu bisa nempel lagi telurnya. Begitu dia salaman, begitu dia pindah sama orang akan pindah juga.
Nah, kalau lihat ini seperti tadi saya terangkan patogenesisnya, ini stratum corneum. Jadi letaknya hanya paling di atas saja. Nah, ini dia taruh telurnya. Ya, dia taruh telurnya. Setelah itu telur akan berubah jadi apa namanya? Telurnya berubah jadi nimfa dan berubah menjadi kutu dewasa. Begitu seterusnya siklusnya, sekitar 1 sampai 2 minggu perubahan. Nah, begini ini adalah suatu respon imunitas badan kita terhadap adanya suatu kutu berupa Sarcoptes gabii atau parasit lain sebenarnya. Jadi oleh limfosit B ada yang disebut dengan T-regulator dengan mengekspresikan interleukin 10 dan TGF-beta. Jadi awalnya itu di sini. Produk dari Sarcoptes gabii itu bisa telur, saliva, ekstrak. Nah, aktivitas tungo dia beraktivasi akan mengeluarkan eosinofil. Beraktivasi juga dengan komplemen. Seiring dengan beraktivasi mengeluarkan eosinofil, dia juga mengaktifasi komplemen 3 dan komplemen 4, maka dia akan merangsang pengeluaran dari sel mas dari basofil. Apa artinya kalau dia mengeluarkan sel mas, maka akan keluar histamin. Histamin itu yang menyebabkan gatal, ya. Ya, ujung-ujungnya itu gatal. Kalau dia juga mengeluarkan sel-sel inflamasi berupa eosinofil, ya kemudian dia akan mengekspresikan interleukin 2 dan interferon gamma, sehingga menyebabkan pertahanan respon inflamasi lokal oleh skabies, dia akan berubah, dia memodulasi. Ujung-ujungnya nanti pasien yang terinfeksi akan mengalami inflamasi pada kulitnya, termasuk tetapi itu hanya bagian stratum corneum. Tetapi kalau infeksi sekunder dia bisa sampai pada bagian lebih di bawah dari stratum corneum, masih di epidermis sampai di bagian dermis. Ini juga ya setelah mengekspresikan ini sel T, dan kemudian sel T ini akan mensekresi sitokin dan pada kelompok CD4 dan CD8. Kalau dia CD8, maka dia akan mensekresi interferon gamma dan F-alpha dan interleukin 2. Semua sitokin ini akan menyebabkan perlindungan atau kekebalan terhadap terjadinya infeksi skabies. Tetapi jika ini juga seandainya tidak ada perlindungan ini, maka skabies akan lebih merajalela ke seluruh tubuh. Makanya disebutkan bahwa skabies itu juga sangat dipengaruhi oleh imunitas seseorang, dan imunitas itu sangat dipengaruhi oleh hygiene. Kalau hygiene-nya bagus, maka imunitasnya juga itu akan menjadi lebih baik. Ya. Jadi ini protein tungau ini akan memicu sekresi interleukin 1, menghambat opsonisasi dan fagosit dari neutrofil, menghambat aktivasi dari komplemen, kemudian mencerna antibodi dalam plasma, kemudian menghambat interaksi dan konstimulasi antara limfosit T dan antigen presenting sel. Yang ujung-ujungnya akan menyebabkan menurunkan aktivasi limfosit dan mengganggu respon pertahanan hospes. Penularan dari skabies ini bagaimana? Kontak langsung, jabat tangan, tidur bersama, kontak seksual, semua bisa menularkan. Kontak langsung melalui benda. Jadi dari gagang pintu bisa, pakaian, handuk, spray, kelambu dan sofa, karpet. Jadi dia akan Sarcoptes gabii itu suka pada daerah-daerah yang lembab dan hangat. Jadi misalnya pada kasur, pada sofa, dia suka tinggal di situ. Begitu ada orang yang duduk di sofa tersebut, maka dia akan menempel pada kulit. Karena Sarcoptes gabii itu adalah tempat yang paling bagus untuk dia beranak pinak dan berkembang biak adalah di kulit, di stratum corneum. Jadi dia hanya singgah saja di benda atau di sofa atau di kasur, kemudian dia pindah ke orang lain. Disitulah dia makan kita punya stratum corneum. Efloresensinya, jika lesitnya primer itu ada yang disebut kunikulus,
burau atau abu yang berwarna abu-abu tipis, kecil, benang-benang seperti benang dengan struktur linear ataupun berkelok-kelok. Itu kalau lesi primer. Kalau lesi sekunder itu berupa papulofesikel, pustul, dan kadang-kadang ada bula yang ditemukan di ujung lorok. Kemudian ada lesi tersier. Bisa kalau lesi tersier itu sudah ada ekskoriasi, erosi, eksematisasi, dan pioderma. Jadi sudah ada pustul-pustul. Halo. Kemudian ada yang dengan scabies norwegia yang ditandai dengan dermatosis berkrusta pada tangan dan kaki, kuku distrofik, dan squama yang generalisata. Kemudian ada yang disebut dengan scabies nodular. Halo. Kalau scabies nodular itu adalah berbentuk nodul bila tidak mendapat. Semuanya akan berbentuk nodul, apalagi kalau tidak mendapat terapi. Tempat predileksinya merupakan tempat pada stratum corneum, sela-sela jari tangan, pergelangan tangan, siku, kelamin, lipatan ketiak. Itu semua adalah tempat-tempat predileksi. Nah, ini adalah lesi primer, ya. Kemudian ini juga lesi sekunder karena dia sudah garu-garu, maka lebih banyak lebih banyak pustul-pustulnya. Apa di scabies juga kita kenal dengan cardinal sign, sama dengan di kusta ada cardinal sign. Di scabies kita mengenal ada cardinal sign. Jadi cardinal sign itu adalah tanda yang patognomonik untuk suatu penyakit. 2 dari 4 gejala dari cardinal sign itu bisa dikatakan orang scabies. Yang pertama adalah pruritus nocturnal. Aktivitas tamu bilang meninggal di Kota Besar. Aktivitas tumor itu lebih tinggi pada malam hari. Itulah kenapa sampai orang selalu merasa gatal pada malam hari. Kemudian selain gatal pada malam hari, terdapat ditemukan ada terowongan pada tempat-tempat predileksi. Tapi ini kadang-kadang susah, ya, ditemukan terowongan. Yang ketiga, menyerang berkelompok orang. Misalnya dalam satu keluarga, di asrama, pendokan, mungkin pada penduduk. Makanya kenapa scabies itu kalau anak pesantren sudah tahu penyakit anak pesantren, sudah tahu itu. Pagi-pagi kan tadi. Kemudian bisa didapatkan adanya tungau, menemukan tungau satu atau lebih pada stadium baik stadium tungau, baik telurnya ataupun kotoran-kotorannya. Nah, pengobatannya sama dengan tadi, permetrin. Permetrin itu dioles seluruh badan. Ya, kecuali kalau ada infeksi sekunder, diobati dulu infeksi sekundernya. Kemudian diobati seluruh badannya, kecuali wajah. Dioles permetrin 5% seluruh badan. Kemudian setelah 8 jam atau 12 jam pengolesan dari krim permetrin, silakan mandi. Mandi, bersihkan. Permetrin ini hanya dipakai 1 kali dalam 1 minggu. Kenapa? Karena permetrin 5% efektif pada semua siklus tadi, mulai dari kutu dewasa, larva, nimfa, kemudian kembali lagi menjadi kutu dewasa, dan permetrin itu 1 kali dikasih, 1 kali dioleskan, maka dia akan membunuh semua stadium. Tetapi kadang-kadang ada mungkin yang terlewatkan, jadi biasanya disuruh ulang 1 pekan kemudian. Kemudian yang kedua adalah crotamiton. Crotamiton, sulfur precipitatum, emulsi bensil benzoat, linda, ivermectin, maxorizin, dan citri oil. Jadi itu adalah yang paling lain. Yang drug of choice adalah krim permetrin. Kalau tidak ada krim permetrin, kalian misalnya bertugas di puskesmas, karena agak susah ini krim permetrin, maka boleh digunakan sulfur precipitatum. Sulfur precipitatum itulah yang biasa orang sebut, kalau di puskesmas itu disebut dengan salep SS24. Jadi SS24 itu adalah asam salisil 2 sulfur 4. Ya. Kemudian emulsi bensil benzoat. Saya lupa. Sulfur precipitatum itu hanya preparat ini tidak efektif untuk stadium telur. Bisa nimfa, bisa kutu dewasa, tapi kalau telur dia tidak bisa. Jadi ditunggu 3 hari telurnya menetas, baru diobati dengan precipitatum. Tapi kita tidak tahu di mana yang telurnya belum pecah. Jadi
Olehnya itu sulfur precipitatum dioleskan sampai 3 hari atau 5 hari berturut-turut. Bisa juga dikombinasi. Jadi boleh dikasih krim permetrin, habis itu dikasih lagi sulfur precipitatum. Yang sekarang ada bisa dikasih ivermectin. Ivermectin itu 200 mikrogram dengan pengulangan dosis 7 sampai 14 hari setelah dosis pertama. Edukasi. Jadi edukasi yang bisa diberikan pada pasien-pasien skabies dan keluarganya biasanya dikasih secara berkelompok. Kalau kita dapat di pesantren, kita pergi berikan penyuluhan di pesantren tersebut bahwa ini adalah suatu gejala-gejala skabies yang setiap anggota keluarga seluruhnya serumah sebaiknya mendapat pengobatan yang sama serentak dalam 4 minggu. Jadi kalau sudah dapat 1 atau 2, semuanya harus diobati satu rumah. Kemudian edukasi itu pakaian, handuk itu harus dimasak. Sebenarnya harus dimasak, tapi kadang-kadang merusak sehingga harus selalu dicuci dengan teratur, rendam dulu dengan air panas, dia harus kena matahari, rendam air panas, cuci seperti biasa, kemudian jemur di bawah matahari terik, setelah itu disetrika. Itu akan mengurangi siklus dari skabies. Terima kasih untuk skabies. Berikutnya adalah insect bite reaction. Saya tidak tahu berurut atau tidak ini. Saya baca saja sesuai dengan yang ada ya. Tapi dok sudah kelihatan dok. Tidak goyang-goyang, Ji. Tapi tidak Ji, dok. Cuma kalau mungkin saya nyalakan video, ya saya goyang-goyang, Dek. Tapi dok. Saya kasih nyala video, nah. Tapi dok. Baik, kita lanjut dengan insect bite reaction. Yang punya pertanyaan silakan dikumpul setelah insect bite reaction. 3 dulu, kalau ada pertanyaan saya istirahat barang 5 menit. Karena capek juga bicara terus. Setelah itu baru kita lanjut ya. Jadi insect bite reaction. Jadi insect bite reaction adalah suatu reaksi inflamasi atau alergi bisa berupa erupsi pruritik pada tempat di mana serangga menggigit yang timbul beberapa jam atau beberapa hari setelah gigitan. Bisa berupa papula urtikaria soliter atau bisa banyak atau papulovesikel dan disertai bulah yang bisa bertahan beberapa hari sampai minggu. Ini sebenarnya secara epidemiologi terdapat di seluruh dunia. Statistik yang nyata tidak ada karena kasus tidak dilaporkan dan tidak butuh perawatan rumah sakit. Tetapi insect bite reaction ini juga bisa menyebabkan anafilaktik. Jadi kalau memang ada racunnya yang tidak sesuai dengan tubuh, dia bisa menyebabkan karena dia berhubungan dengan proses inflamasi. Ini insektanya bisa kutu, bisa tawon, bisa nyamuk, bisa lebah, bisa kupu, belalang, bisa sandfly, bisa cibuk, jadi bisa lalat hitam. Ini semua bisa menyebabkan reaksi inflamasi sehingga disebut insect bite reaction. Jadi secara patofisiologi, kalau dia terlalu kuat racunnya menyerang manusia, maka dia bisa anafilaktik. Anafilaktik yang awalnya itu sensitasi, kemudian setelah itu dia mengaktifasi dalam beberapa jam,
dan mengeluarkan sitokin berupa sel-sel efektor dari sitokin yang keluar. Itulah yang menyebabkan anafilaktik. Ini jadi paparan pertama. Kemudian misalnya polen. Jadi orang-orang di luar negeri itu suka pakai kata polen karena dia menganggap dari serangga yang ada di pohon atau serangga yang ada di mana diterbangkan oleh angin ketika musim semi dan melengket pada tubuh seseorang sehingga terjadi insect bite. Jadi dia melibatkan imunoglobulin E, kemudian mast cell ini dalam waktu cepat, kurang dari 24 jam. Setelah mast cell teraktivasi, maka dia akan mengeluarkan sel mast, degranulasi histamin. Setelah degranulasi dia akan melepaskan histamin. Sedangkan kalau tipe 2, jadi kalau insect bite reaction itu bisa tipe 1, bisa tipe 2. Kalau tipe 4. Kalau tipe 4, dia mulainya dari sel T. Sel T akan mengaktifasi interleukin 2, 4, dan interferon gamma, kemudian menyebabkan makrofag teraktivasi. Setelah itu terjadi hipersensitivitas. Ini adalah gambar antigen yang masuk ketika terjadi insect bite reaction. Jadi interleukin 12 kemudian menyebabkan mengaktifasi T helper 0, T helper 1, T helper 2, kemudian dia menyebabkan aktivasi di berbagai sitokain. Manifestasi klinisnya adalah udem, gatal, nyeri pada daerah yang digigit serangga. Kemudian yang kedua adalah manifestasi klinisnya edem, gatal, nyeri pada daerah tempat tergigit. Kalau sistemiknya bisa menyebabkan perasaan tidak nyaman, muntah, pusing, dan shock. Kalau yang lokalnya, gambaran klinis secara lokal, maka dia menyebabkan nyeri, menyebabkan gatal, kadang-kadang timbul gula di daerah tempat yang tergigit. Lokasinya tergantung lokasi gigitan. Setelah itu efloresensi yang ada bisa erythema morbilliformis, bula, ada makula eritem, iskemik yang kemudian menjadi nekrosis dan gangren. Kadang-kadang terdapat pustul miliar sampai lentikuler pada beberapa bagian tubuh. Ini ada beberapa gambarnya, tapi ini tidak terlalu kuat. Nah, ini juga bisa terjadi insect bite reaction. Jadi dia gigit, dia akan menimbulkan papulo-vesicle. Ini juga menyebabkan udem pada kulit. Nah, ini juga gambarannya kecil-kecil insect bite reaction. Nah, ini kalau kita mau lakukan pemeriksaan laboratorium, kita mau tahu apakah apakah orang tersebut mengalami alergi biasa atau gigitan serangga. Selain dari anamnesis, bisa kita lakukan pemeriksaan darah berupa eosinofil, atau kita lakukan tes tusuk dan tes tempel. Tes tusuk itu sayangnya tes tusuk itu harus dipesan yang ada sesuai dengan gambaran gambaran hasil dari insect bite tersebut. Nah, diagnosis bandingnya bisa berbeda dengan prurigo. Kalau prurigo dia berupa papel-papel, terutama di tungkai dan lengan. Ini juga bisa urtikaria, ya, urtikaria. Kemudian ini dermatitis kontak. Pengobatannya kita harus mencegah gatalnya dengan pemberian antihistamin. Kemudian topikal bisa dikasih reaksi lokal ringan, kompres, dan kortikosteroid topikal. Sistemiknya adalah antihistamin, dan bila terjadi shock adrenalin, dikasih adrenalin 0,3 sampai 0,5 ml. Hindari kontak dengan serangga. Hindari gerakan cepat dan tiba-tiba bila dekat dengan sarang serangga jenis apapun. Ketiga, hindari penggunaan parfum dan pakaian warna. Berikutnya adalah gunakan penolak
serangga dan pakaian yang digunakan, dan berhati-hati bila makan di luar, apalagi bila membawa minuman manis atau daerah dekat dengan tempat sampah yang sering menarik perhatian lebih. Iya, meninggal jam 10 tadi malam. Terima kasih. Ih, Siapa? dirawat. Memang di Jadi, Parepare. berikutnya saya kasih waktu 5 menit. Siapa tahu ada yang sudah bertanya. 4 hari Ya. dirawat. Silakan bertanya. Setelah bertanya, saya akan di update rumah kelas. sakit. Masuk standar kompetensi 4A. Yang jelas kita lihat kalau Scleroderma itu kompetensi untuk dokter umum. Adalah infeksi pada kulit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis atau spesies lainnya. Artinya bukan Mycobacterium tuberculosis, bisa tuberculum bovis dan Mycobacterium yang lain. Data di RSCM bahwa Scleroderma itu 84% dan tuberkulosis cutis verrucosa 13%. Kita lanjut ya. Secara epidemiologis, Scleroderma itu 84% ditemukan di RSCM dan tuberkulosis yang lain itu sekitar 13%. Kalau Scleroderma umumnya pada anak dan dewasa muda dan perempuan lebih banyak. Masukin suaranya. Ya. Etiologi adalah Mycobacterium tuberculosis itu 91,5%. Etiologi lain bisa atipikal, bisa Scroflaceum atau golongan Mycobacter atipikal, bisa bovis, bisa apa. Kemudian Scleroderma itu adalah tuberkulosis subkutan, menyebabkan pembentukan abses dan gangguan sekunder di atasnya. Jadi itu bisa ditularkan, ini merupakan penjalanan perkontinentum organ bawah kulit yang telah diserang TB, misalnya tuberkulosis, limfadenitis, TB tulang atau sendi, atau epididymitis tuberkulosis. Jadi cara masuknya kuman Mycobacterium tuberculosis itu adalah bisa melalui limfogen, bisa secara limfogen, bisa secara bukan hematogen ya, saya lupa apa namanya. Jadi dia bukan melalui hematogen, dia bukan dari darah kemudian masuk ke organ lain, bukan. Jadi secara kalau yang kalau yang dia ke kulit biasanya atau ke kelenjar, jadi dia melalui limfogen, jadi melalui limfa yang dikena dari organ. Jadi sebenarnya ada dua penularannya, bisa dari luar dan bisa dari dalam, dari orang sendiri. Dari orang sendiri, misalnya orang memiliki TB paru, dia akan mengalami juga nanti TB kelenjar atau Scleroderma. Tapi bisa juga dari orang luar, dia tidak mengalami TB paru, tetapi langsung menyerang kelenjarnya secara tidak melalui limfogen, tapi langsung menyerang ke kelenjar, sehingga disebutlah dengan TB kelenjar. Gejala klinis itu paling sering di daerah kelenjar getah bening superficial, parotidal, submandibular, dan supraklavikular. Bisa dua-dua kena, bisa hanya satu. Diawali dengan gejalanya itu tiba-tiba membesar kelenjarnya. Ada nodul subkutan, kemudian berbulan-bulan lesi membesar dan mengalami perlunakan. Jadi abses yang dingin. Tapi ini tidak ada rasa tidak disertai gejala gatal, tidak disertai gejala nyeri. Jadi asimptomatik. Kalau orang dengan batuk-batuk bisa menularkan secara limfogen menyebabkan Scleroderma. Tapi kalau orangnya tidak batuk-batuk,
artinya tidak ada kuman, dia bisa ditularkan. Misalnya ada orang di rumahnya, apakah neneknya kah, apakah tantenya kah, apakah bapaknya, misalnya yang kena TB, itu akan menularkan langsung ke darahnya langsung. Dia tidak melalui paru-paru dan tiba-tiba membesar kelenjar, kemudian membentuk nodul dan mengalami abses dingin. Abses kemudian pecah untuk fistel. Kemudian muara dari fistel ini meluas sehingga menyebabkan ulkus pada permukaan kulit. Nanti pada akhirnya setelah sembuh ulkusnya, setelah diobati, maka dia akan terjadi scar dari scrofloderma. Ulkus biasanya linear, jadi berbentuk linear atau septigineus. Biasanya dia berbentuk seperti garis, ya. Berbatas tegas dengan dasar jaringan granulasi. Masa penyembuhan ini meninggalkan sikatrik, hipertrofik, dikenal dengan istilah skin bridge. Jadi ada seperti jembatan di kulitnya, ada kayak penghubung antara yang satu dengan yang satu di fistulanya. Jadi yang tadinya adalah fistel, ya jadi seperti ada lubang di situ, kemudian setelah sembuh menyatu, tetapi skarnya itu yang disebut dengan skin bridge. Jadi ada seperti ada bagian di atasnya dari dua jaringan yang terpisah tadinya akibat fistel. Nah, ini kalau gambaran yang ini adalah gambaran TB kutis biasa, bukan scrofloderma, tapi TB ada juga kalau yang ini yang di bawah, gambar di bawah ini adalah TB kutis scrofloderma, ya. Itu lihat ada nodulnya, ada kemudian dia sekarang membentuk fistel. Kalau berbentuk verukos. Secara histopatologi apa yang didapat adalah adanya nekrosis dan pembentukan abses di pusat lesi yang tidak spesifik. Kemudian pinggiran abses atau marginnya dari sinus dapat mengandung granuloma tuberkuloid. Jadi kalau dia membentuk granuloma tuberkuloid itu adalah karakteristik dari suatu scrofloderma. Diagnosisnya bagaimana? Adalah jika ada limfadenitis TB yang mendasari atau tulang dengan penyakit sendi, itu biasanya tidak menimbulkan kesulitan. Apakah dia dari paru, pada dari mana? Jadi kalau ada gambar berupa fistel, ya itu kayaknya penyebaran dari TB yang lain. Tetapi kalau tidak ada, dia semata-mata muncul tiba-tiba di kelenjar berupa nodul yang kemudian jadi fistel, kemudian menjadi scar, maka kita harus lakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah pemeriksaan bakteriologi untuk tahu etiologinya. Bisa itu gram, positif, negatif, aerob atau anaerob, ataukah memang TB. Kemudian tes tuberkulin pada anak-anak usia 5 tahun ke bawah itu bisa dilakukan. Kemudian pemeriksaan histopatologi, jadi diambil jaringannya, kemudian dipotong sehalus mungkin, kita lihat jaringan di bawah kulit apakah terbentuk granuloma, epiteloid atau tidak. Kemudian pemeriksaan laju endap darah, dilihat lihat biasa combine afio intraselular denitis. Terapinya ini kan obat tuberkulosis, OT, itu sudah satu paket isi adalah rifampicin, rifin, piranamid, etatol, reptomis. Kan kalian belajar Iya dok, sudah kelihatan dok. sudah kelihatan? Tapi iya dok, sudah kelihatan dok. Oke. Nah, selanjut terapi
terapinya INH 5-10 mg per kilogram berat badan. Ada di sini cara pemberiannya, silakan nanti saya bagi slide-nya. Kemudian pirazinamid 20-35 etambutol. Kalau anak-anak biasanya tidak ada dosis khususnya. Sesuai dengan dosis ini dengan tidak memberikan streptomycin. Kalau pada orang dewasa, kalau dia berulang, artinya sudah pernah dulu menderita TB, kemudian dia menderita lagi TB, maka bisa diberikan streptomycin. Hati-hati penggunaan streptomycin karena dia bisa menyebabkan ketulian karena ada gangguan pada nervus 8, terutama pada cabang nervus vestibularis. Kalau nervus vestibularisnya rusak, jadinya orangnya tuli. Nah, ini adalah regimennya. Ini biasa ada di dalam kotak-kotak puskesmas itu, di kotak-kotak OAT memang sudah ada ini. Jadi fase awal itu diberikan interval dosis dan minimal duration. Jadi yang pertama itu biasa diberikan, jadi 2 bulan pertama diberikan INH, rifampicin, pirazinamid, etambutol. Ya, itu 2 bulan pertama. 4 bulan berikutnya baru diberikan continuation fase. Ya, jadi regimennya itu bisa INH rifampicin, bisa diberikan INH RPT ya. Kombinasi dari rifampicin, pirazinamid, dan etambutol. Ya, kemudian hati-hati penggunaannya pada orang dengan HIV. Jadi kalau orang dengan HIV positif itu sangat sulit hilang atau menurun jumlah kuman BCA-nya. Ini itu regimen pertama bisa, regimen kedua, regimen ketiga, regimen keempat. Nah, kalau yang regimen pertama itu kalau tidak ada ini bisa kita pindah ke etambutol seperti kedua, ya. Selama pengobatan sesuai, hanya saja kadang-kadang pasien tidak patuh dengan pengobatan, ditambah lagi dengan orang sekitarnya atau orang yang di rumah yang tidak mendukung, itu akan mengalami kegagalan terapi. Penyembuhan spontan mungkin terjadi, tetapi butuh waktu yang sangat lama atau mungkin tahunan. Dan lesi yang sembuh itu akan menimbulkan skar hipertrofik ataupun skar atrofik bisa berkembang pada atau dekat dari lokasi scrophuladerma. Karena ini adalah lymphogranuloma venereum, suatu penyakit kelamin, ya, bisa timbul bersama-sama dengan scrophuladerma. Terima kasih. Sekarang saya akan terangkan tentang pioderma. Cerita tentang pioderma. Apa itu pioderma? Jadi pioderma adalah infeksi kulit dan jaringan sekitarnya oleh bakteri. Baik itu Staphylococcus aureus, Staphylococcus beta-hemolyticus, ataupun dan bisa bersama-sama juga dengan Streptococcus. Macam-macam bentuknya, bisa dilihat seperti ini. Yang pertama adalah impetigo. Impetigo adalah infeksi pada kulit, itu pioderma superficialis.
hanya pada epidermis yang disebabkan oleh bakteri. Bentuknya ada dua, impetigo crustosa dan impetigo bullosa. Nah, ada dua bentuk, yaitu impetigo crustosa ataupun impetigo bullosa. Impetigo crustosa, namanya juga impetigo crustosa. Berarti kalau ada crustosa, berarti krusta di atasnya. Ya, sinonimnya adalah contagiosa, vulgaris, diffuse. Etiologinya adalah Streptococcus beta hemolyticus. Gejalanya tidak disertai gejala umum, hanya terdapat pada anak-anak, predileksi muka sekitar lubang hidung dan mulut yang merupakan yang dianggap sebagai sumber infeksi, dan adanya kelainan kulit berupa eritem dan vesikel yang cepat memecah, sehingga ketika pasien datang berobat yang terlihat hanya krusta itu ya kelihatan, kurus tersebut akan sering bawahnya. Seringkali krusta menyebar ke perifer dan sembuh di tengahnya. Ini adalah gambar Strophoderma, ya. Lalu daripada impetigo crustosa. Lihat ini gambarnya hanya krusta saja, ya. Jadi biasanya diawali dengan ibu pasien, karena ini sering terjadi pada anak-anak, datang dengan keluhan melepuh seperti kena sulut rokok. Jadi kalau orang kena sulut rokok, dia bisa seperti ini. Nah, yang kedua adalah eksima. Eksima adalah ulkus superficial dengan krusta di atasnya. Bisa terdapat pada anak-anak, bisa terjadi pada orang dewasa. Penyebabnya adalah Streptococcus beta hemolyticus. Tapi kalau eksima ini selalu didahului dengannya trauma. Jadi mungkin awalnya hanya berupa papel, tapi kalau dia mengalami garukan yang terlalu kuat, maka dia akan mengalami eksima. Jika krusta diangkat dan tampak bulkis yang dangkal. Jadi ada ulkus dangkalnya, seperti pada gambar ini. Komplikasinya baik itu impetigo, impetigo crustosa, bullosa ataupun HIV ataupun eksima, maka komplikasinya karena dia penyebabnya adalah Streptococcus beta hemolyticus ataupun Staphylococcus beta hemolyticus, maka penyebab komplikasinya bisa glomerulonefritis. Tapi kalau glomerulonefritis memang di sini dikatakan disebabkan oleh serotipe tertentu, tetapi awalnya adalah berasal dari Streptococcus ataupun Staphylococcus. Terapinya kalau krusta itu diberikan kompres NaCl, jadi kalau sudah bisa terangkat baru diberikan salep antibiotik. Kemudian yang kedua impetigo bullosa. Sama persis ini yang disebut dengan cacar monyet. Penyebabnya adalah Staphylococcus aureus. Keadaan umum tidak dipengaruhi, keadaannya biasanya tumbuh pada ketiak, dada, punggung, dan sering bersama-sama anak dengan milia. Jadi kalau ada milia-milianya, bisa jadi muncul impetigonya. Terdapat pada anak dan dewasa. Apa gejala klinisnya? Eritem dan vesikel yang cepat dan memecah. Jika pasien datang berobat yang terlihat hanya krusta kuning seperti madu dan dilepas ada erosi bawahnya, menyebar ke perifer dan sembuh di bagian tengah ini.
Kalau hanya sedikit resistennya, kasih saya tahap antibiotik. Kalau sudah banyak, diberikan antibiotik sistemik dan cari faktor predisposisi. Ada juga yang disebut dengan impetigo neonatorum. Jadi anak bayi baru lahir, bisa kena impetigo, itu caranya kompres seperti caranya mengangkat. Jadi dikompres dulu dengan NaCl, kemudian diangkat dan diberikan salep antibiotik. Nih, ini lihat dia punya pula atau vesikel yang apa namanya? Yang sini gitu. Jadi yang berupa bulla hipopion namanya ini. Ini adalah bulla hipopion yang berisi cairan nanah. Diagnosis bandingnya kalau sifilis kongenital. Ada bulla terdapat di telapak tangan kaki dan ada snaffle nose atau saddle nose. Jadi dia kena daerah hidung, tulang rawan, sehingga hilang dia punya tulang rawan di situ. Itu kalau sifilis kongenital. Nah ini dia, sifilis kongenital. Terapinya dengan impetigo crustosa harus kasih antibiotik sistemik dan topikal beri bedah asam ngansip 2% ataupun ditambah dengan antibiotik, saat antibiotik. Sedangkan ektima, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ektima itu dengan kumpulan, dengan kumpulan krusta di atasnya oleh akibat dari infeksi Streptococcus. Etiologinya efektif merupakan pioderma ulceratif pada umumnya. Gejala klinisnya tampak gosok tebal warna kuning, lokasi tungkai bawah, dan jika diangkat lekas tampak pulpus yang dangkal. Selulitis terjadi sembitis, erisiplas, gangren, limfangitis, padinitis. Nota laksanaannya non farmakologi dan farmakologi. Kalau farmakologi tadi sudah dijelaskan kalau OAT beserta miligramnya, kemudian non farmakologi berikan penjelasan berupa perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih sehat itu jendela dibuka biar bagus udara, kemudian hygiene diperbaiki biar bakteri itu bisa demikian bisa dengan ini pertama. Jadi kalau dewasa ya dikasih, tapi kalau anak bisa kasih, itu juga kasih ini di cloxacillin 5-10 mg per badan. Sedangkan bisa juga dengan amoxicillin dan asam perlakulannya itu 3 kali 25 mg per hari. Dan juga pengobatan amotirasin. Sampai ini dari 11. Penyakit infeksi akut yang biasanya demam berwarna merah cerah, yang meninggi dengan kata-kata tanda-tanda kadang akut. Ada selalu ada demam. Gejala konstitusi. Ini adalah gambaran beberapa kulit yang diharus dari impetigo.
istirahat ke bawah yang bisa diingat sedikit antibiotik sistemik sampai terbuka dengan pilihan sistemik. Pengobatannya drug obsession, penicillin, intramuskuler prokain, amoxicillin, vancomycin. Kemudian berikutnya adalah furunkel dan carbunkel. Kalau furunkel itu yang seperti orang kenal dengan bisul. Kalau bentuk furunkel yang menyatu sehingga membentuk satu nodul besar itu yang disebut dengan carbunkel. Sedangkan furunkulosis itu berbeda. Furunkel yang tumbuh sesuai dengan daerah predileksinya, tetapi kadang-kadang bukan tidak furunkel dan karbunkel itu pada furunkulosis itu furunkel satu tempat lain tidak jauh ada lagi furunkel. Jadi berbeda dengan jarak, dibedakan dengan jarak yang satu dengan yang lainnya. Itu disebut dengan furunkulosis. Peladangan pada folikel rambut dan sekitarnya. Kalau menghafal jangan sepotong-sepotong. Folikel rambut, tidak cerita sekitarnya. Sekitarnya juga penting. Kemudian kalau satu disebut furunkel, lebih dari satu menyatu disebut karbunkel. Staphylococcus aureus penyebabnya, kemudian pada tempat-tempat umumnya pada tempat tumbuhnya rambut. Predileksinya daerah sering terkena friksi atau gesekan. Adapun merupakan komplikasi kelainan kulit sebelumnya, dermatitis atopik, eksfoliasi, abrasi, kabies, dan pediculosis. Faktor predisposisinya orang yang sekali obesitas. Pada obesitas kemudian ada kelainan darah, diskrasia darah, disfungsi neutrofil, mendapat terapi glukokortikoid dan mendapat terapi glukokortikoid. Kita tahu kalau pemberian glukokortikoid sangat kontraindikasi dengan penyakit TB paru, apalagi bukan cuma TB paru, furunkel, karbunkel, ya. Ada defisiensi monoglobulis dan DMK lesi lebih berat. Nyeri, nodus eritem berbentuk kerucut, di tengahnya ada papel, melunak, berisi pus, dan jaringan nekrotik. Terapinya drainase, kasih keluar, kemudian antibiotik sistemik, memberikan mobilisasi sebelum bersajaroma. Ini adalah jalanan. Ini adalah terapi antibiotik sistemik. Nanti saya bantu slide-nya, ya. Dan folikulitis, saya cerita tadi, folikulitis kalau lebih dari satu folikelnya, tapi dia tidak menyatu, itu berarti masuk folikulitis. Satu di kakinya, satu di satunya misalnya di daerah kaki, satunya di daerah yang lain. Folikulitis superficial terbatas di dalam epidermis, sedangkan profunda bisa sampai ke subkutan. Yang superficialis disebut juga impetigo bokhar, regresi pada tungkai bawah, sedangkan profunda itu sama dengan folikulitis superficial yang khas ada infiltrat subkutan. Dari faktor predisposisi, hindari berikan antibiotik topikal, kemudian antibiotik sistemik. Pelaksanaan sama saja tadi, ampicillin, amoxicillin, ya sepanjang mereka tidak resisten. Perannya terima kasih. Sampai sini ada yang mau bertanya?
kelas Faiz, apalagi sesudah pioderma. Tapi dok, setelah pioderma itu ada hidradenitis suppurativa dok. Tapi dok, Hidradenitis suppurativa. Setelah itu hand infection. setelah itu paronychia dok. Terus hand infection dok. Bicara. Jadi hidradenitis suppurativa. Oh, tidak. Oh, Indomaret. Jadi, Indomaret itu ada bunyinya. Malika Balkis Asis. Ada? Ada Malika. Malika Balkis Aziz. Satu. Malika Balkis Aziz. Malika Balkis Aziz. Besar mini seorang gue. Catat kiri Faiz. Malika Balkis Aziz. Suruh menghadap ke saya. Tapi iya dok. Renaldi Aslam. Renaldi Aslam. Renaldi Aslam. Halo, Renaldi Aslam. Ini juga. Barangkali kasih nyala saja, baru dia kasih tinggal ini. Kenapa? Ketua kelas tahu Faiz. Faiz. Tapi iya dok. Catat gitu Faiz. Iya dok, iya dok. Zaidna Zaskia. Zaidna. Semua dikasih nyala saja ini laptopnya, baru dia tinggal. Zaidna. Tidak ada Zaidna. Fakhrul Bisri Salere. Fakhrul. Fahrul kasih aktif suaranya. Fahrul. Tapi dok, iya dok. Mau pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop atau pakai HP Fahrul? Tapi dok, pakai laptop dok. Fahrul. Tapi dok, pakai laptop dok. Pakai laptop, oke. Arinda. Arinda. Tapi dok hadir dok. Mana mukamu? Tapi dok hadir dok. Oke. Tapi dok, mohon maaf sebelum dok, kalau Renaldi Aslam, kamera pada bermasalah memang dok. Masalah apanya? Jaringannya? Tapi dok, bukan kalau di kamera. Laptopnya? Tapi iya dok, kadang hilang, kadang ada dok. Ini dok. Nurul Mujahidah. Tapi iya hadir dok.
Andi Magfira Iskandar. Tabe dok, hadir dok. Mana mukamu? Tabe dok, hadir dok. Juwita Ardelia. Tabe dok, hadir dok. Muhammad Irham Muzakir. Tabe dok, hadir dok. Siti Nur Aulia. Tabe dok, hadir dok. Deva Putri. Tabe dok, hadir dok. Oke. Lanjut ya kuliahnya. Tapi dok. Astaga, hilang lagi. Kita lanjut dengan hidradenitis suppurativa. Hidradenitis suppurativa adalah infeksi pada kelenjar apokrin. Perhatikan baik-baik karena berbeda-beda semua itu pada kelenjar. Kelenjar ekrin lain, kelenjar apokrin. Ini kelenjar apokrin. Di mana itu letaknya kelenjar apokrin? Letaknya kelenjar apokrin itu di ketea, di aksila atau di lipatan paha dengan di bokong. Nah, ini the axilla, groin, and buttocks are frequently affected. Jadi, hidradenitis suppurativa adalah infeksi pada kelenjar apokrin yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, ya. Etiologinya adalah pertama genetik. Jadi biasanya 30-40% itu riwayat keluarga, bisa infeksi, bisa Staphylococcus aureus, bisa juga hormonal, bisa diet, bisa obat-obatan, bisa obat-obatan misalnya obat-obat yang memicu, misalnya lithium, diet dengan peningkatan insulin. Jadi ini hidradenitis bisa terjadi pada orang-orang diabetes, ya. Bisa juga dengan mekanik. Ada misalnya badannya yang terlalu gemuk, obesitas, bisa menderita hidradenitis suppurativa. Manifestasi klinisnya adalah predileksinya pada kelenjar apokrin, kemudian disertai gejala konstitusi, jadi selalu ada demam, nyeri, sendi, dan segala macam. Efloresensinya berupa papel eritem, nodul yang tegang, nyeri, berupa abses, fistel, dan sinus multiple. Ini gambarnya, jadi ini ada kelenjar keringat, ada folikel rambut, kemudian ada yang ini biru, yang warna biru ini adalah kelenjar, semua memang bermuara pada folikel rambut, ya. Tapi ada kelenjar tertentu, ini ada kelenjar rambut, berbeda ya tempatnya kelenjar folikel rambut, ada kelenjar keringat. Kalau ini yang biru, yang langsung di sini, kemudian ini ada yang biru lagi, ini berbeda lagi, ini namanya glandula apokrin. Kelenjar keringat tapi juga apokrin. Ini memproduksi banyak, makanya kenapa orang di KTA-nya lebih banyak keringat, lebih banyak air keringatnya dibanding yang lain, karena memang produksi kelenjarnya lebih banyak. Ini lebih besar bentuknya daripada kelenjar keringat biasa. Jadi dia seperti nodul, kemudian ada pustul di tengahnya dan jaringan hiperentasi di sekitarnya. Ya, ini nodulnya. Biasanya tidak hanya satu, jadi ada multiple nodul. Ini ada 2, ada 3, ada 4. Nah, ini semakin membesar, kemudian bentuk seperti nodul yang lebih besar lagi, carbuncle, tapi ini adalah, jadi makanya dedenya itu adalah carbuncle. Dan ini dia sangat nyeri, dan biasanya ini menyebabkan ada gejala konstitusi. Patogenesisnya bagaimana? Keratin yang menyumbat folikel rambut itu terjadi kali ini. Keratin menyumbat folikel rambut dan terjadi dilatasi dari folikel rambut sehingga melibatkan kelenjar apokrin dan terjadi inflamasi. Kemudian masuk menyebabkan pertumbuhan bakteri sehingga di dalam saluran folikel, dan dari bakteri itulah kemudian berubah menjadi peradangan, mengeluarkan sitokin, peradangannya pecah, bakteri terbentuk pus, dan jika sembuh menyebabkan ulkus dan fibrosis saluran sinus. Nah, ini dia gambaran, tapi ini diferensial diagnosisnya kalau scrofloderma, tadi kita sudah cerita.
Nah, kalau yang kedua, diferensial diagnosisnya adalah folikulitis. Yang ketiga adalah furunkel. Nah, kalau ini folikulitis, oh ini terbalik gambarnya ini. Kalau folikulitis itu radang pada folikel rambut. Kalau ini juga, ini sebenarnya gambarnya bukan. Kalau ini folikulitis, ini ada rambutnya di sini. Dia tumbuh di sini, tetapi sekitarnya tidak begitu merah. Sedangkan ini furunkel, dia semua merah, semua tepinya. Ya. Terapinya, kompres terbuka, dikasih asam mefenamat, metil, cipro, gentamisin, ataupun sutadera. Terapinya bisa kompres terbuka, bisa dikasih total, kombinasi dengan sistemik. Ya, apalagi setelah hidradenitis, Tapi dok, paronikia dok. paronikia. Tapi ya dok. Paronikia itu adalah gangguan pada kuku. Karena ini saya lagi jalan. Lagi karena sudah masuk luhur. Paronikia, kelihatan slide-nya? Tapi dok sudah kelihatan dok. Paronikia adalah reaksi inflamasi yang mengenai lipatan kuku dan sekitar kuku. Ini. Saya lupa apa bahasa di sininya ini. Jadi paronikia itu inflamasi pada kuku. Bisa jadi karena ada trauma di sini sehingga bakteri bisa masuk. Jadi kalau potong kuku jangan terlalu di ujung. Jangan terlalu dalam di sini. Karena ujungnya ini dari kuku, kalau dilihat, ini akan rawan masuknya bakteri. Rawan masuknya bakteri sehingga menyebabkan paronikia. Jadi infeksi bisa perionychium atau tepi epidermis dari kuku. Lebih sering pada wanita. Kenapa? Pada wanita suka sekali mengalami trauma dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sehingga bisa terjadi trauma pada ujung kuku dan bisa menyebabkan infeksi dan inflamasi. Bisa juga pada orang-orang yang diabetes dan adanya malnutrisi. Etiologinya bisa rumah, bisa infeksi, bisa pseudomonas, bisa kesalahan mencuci, bisa karena manicure, bisa karena ada jamur, bisa karena masuknya kuku. Jadi kuku itu masuk ya jadi thumb sucking. Jadi itu kalau thumb sucking itu pada anak-anak karena dia tertumbuh. Jadi kalau trauma pada kuku ya, bisa juga karena itu kukunya yang masuk ke dalam. Jadi ada tipikal kuku dia masuk ke dalam sehingga menyebabkan infeksi bakteri. Kronik kalau maserasi akibat air dan bisa juga karena kandida. Gejalanya ditandai dengan bengkakan jaringan, nyeri keluarkan. Kemudian bila infeksinya kronis, maka terdapat celah horizontal pada dasar kuku yang biasanya mengenai 1 sampai jari kuku. Ada 2 bentuknya, paronikia akut dan kronik. Kalau yang akut, abses pada jah keluar. Sedangkan kalau kronis, terjadi penebalan, eridem, dan lipatan kuku proksimal dan hilangnya kutikula. Nah ini kalau akut, dia seperti ini. Tapi dia infeksi bakteri. Sebenarnya ini kronik. Nah ini dia, paronikia kronik. Kalau dia seperti begini, hilang kutikulanya. Ini dia begini. Kalau terlalu sering. Nah terapinya, cegah terjadinya trauma. Jaga agar kulit yang terkena selalu dalam keadaan kering. Jika mencuci, sebaiknya gunakan sarung tangan plastik. Bisa dengan supurasi, insisi, kemudian pemberian antitopikal dan sistemik. Bisa juga ada terapi dengan ekstraksi kuku. Terima kasih.
Satu lagi, Dik. TBE dok, satu lagi. Hand dermatitis, semoga tidak banyak. Tapi itu ini banyak sekali bahannya. Hand infection. Hand infection itu infeksi pada, ini sebenarnya banyak penyebabnya. Hand infection, ya. Hand infection itu berpotensi menyebabkan masalah lebih berat. Bisa karena infeksi bakteri dan virus sehingga butuh bukan hanya bagian kulit, berarti multidisiplin, ya. Bisa bedah, bisa penyakit dalam. Nah, hand infection itu ada macam-macam. Ada yang disebut dengan talon finger. Jadi, yang disebut dengan talon finger adalah infeksi yang mengenai jaringan sekitar bantalan jari dan pulpa ujung jari. Ini, ya. Ini. Secara skematisnya ini begini, ya. Jadi yang infeksi itu mengenai jaringan bantalan. Ini bantalannya ini. Biasanya akibat trauma pada jaringan lunak. Misalnya saat memotong kuku sehingga terjadi abses, ya. Jadi dia terlalu dalam caranya. Gejalanya adalah nyeri, kemerahan, dan inflamasi. Yang etiologinya adalah masuknya bakteri, trauma, bisa terjadi abrasi, bisa progresif dari paronychia yang tidak diobati. Azan. Jadi ini, coba lihat bantalannya ini, sini dia terjadi abses atau velon, makanya disebut velon finger. Kemudian dia fibros septanya ini yang mengalami penebalan. Penata laksanaannya terapi konservatif untuk selulitisnya. Kemudian rendam di air hangat, kasih antibiotik. Sebaiknya digunakan X-ray, difoto kukunya apakah ada osteomyelitis atau tidak. Kalau tidak ada, itu bisa dilakukan pembedahan karena kukunya harus diangkat dari dalam. Yang kedua namanya adalah herpetic Whitlow. Jadi ujung-ujung kukunya itu ada berbintik-bintik atau berupa pembuluh vesikel yang berada pada di ujung kuku, dan itu penyebabnya adalah virus, biasanya HPV penyebabnya. Dia meningkat pada kelompok-kelompok tertentu, suka mengenai pekerja-pekerja kesehatan karena sering terkontaminasi tanpa menggunakan sarung tangan. Mengenai pekerja kesehatan, ya, gambaran klinisnya adalah pula kecil dan ada udem. Biasanya papula vesikel dulu, kemudian membentuk udem, membentuk pula, setelah itu udem. Dan sebenarnya dia self-limiting, tetapi dengan terapi yang konservatif. Patogenesisnya, trauma kulit masuk HSV1, HSV2. Herpes simplex virus. HPV ya, bukan HPV ini. Primer herpes oral. Oh iya, cocok di HSV. Berarti ini yang salah. Di sini yang salah ya, bukan HPV tapi HSV. Di sini yang HSV-nya sudah betul. Komplikasi primer herpes jadi mendadak, nyeri pada palpasi. Kadang terdapat demam dan limfadenopati, ada vesikel kecil yang tadi saya cerita, ada vesikelnya kemudian lama-lama membentuk gula dan eritem. Ini kalau dilakukan sangtes, jadi sangtes itu dibelah, itu vesikelnya diambil dasarnya, kemudian dilakukan pewarnaan ginza, maka kita akan lihat proses ataupun HSV. Penata laksananya bus, maka
biasanya kalau tidak suka dia jadi sembuh sendiri dalam beberapa hari. Dia sembuh berarti komplikasi dernya. Boleh diberikan asiklovir, famciclovir, valacyclovir. Hindari kontak dengan lesi dan harus diberi edukasi kepada pasien. Infeksi pertama biasanya lebih berat. Yang berikutnya adalah atypical mycobacterial infeksi. Jadi Mycobacterium marinum penyebabnya biasanya dari duri ikan yang tertusuk ke kuku sehingga menyebabkan kelainan pada kuku. Jadi ada daerah ini berhubungan dengan sistem imun. Ada pembengkakan dan kekakuan yang nyeri dan kemerahan. Terapi dengan antibiotik yang spesifik. Dan kalau ada kekakuan sendi, kalau lama dia bisa terjadi kekakuan sendi, itu dibutuhkan terapi pembedahan pada padahal awalnya ini hanya ditusuk duri ikan. Terima kasih. Nanti saya kasih, tolong kelas ingatkan saya untuk slide-nya dibagi di Telegram ya. Tapi iya dok. Sejak kemarin sudah ini kali ketiga saya memberikan kali keempat ya saya memberikan kuliah. Yang pertama kuliah pendahuluan, yang kedua apa? Kemudian ada yang ketiga adalah lepra reaction baru ini. Betul kan? Betul, mana ketemu Faiz? Tapi Faiz. iya dok. Bacanya ini teman tidak Faradiba Alwi. Ada Faradiba Alwi. Faradiba. Rini Wijayangsi. Bukannya ini Faradiba yang menghadap sama saya kemarin.